Halo semuanya, Halo, jumpa lagi dengan gua Daniel gue Mikta. dan balik ke channel kita lagi tentang nulis jurnal, dan hari ini topik kita soal seputar open access. Open Access. Itu isu yang sangat booming. Sebelum kita lanjut, sedikit penjelasan nih soal paper. Jadi kan sebenarnya itu ada tiga tipe paper lah ya, tiga tipe draft atau sebutannya. Jadi tipe yang pertama itu namanya preprint, lalu yang kedua itu accepted manuscript, sama published manuscript. Jadi yang preprint itu ibaratnya itu draft awal lah. Jadi kalau lu sebagai, misalkan gue penulis, gue tulis paper gue draft sudah gue buat semuanya first draftnya, kemudian sudah disetujui nih sama semua authors yang lain misalkan. Nah itu disebut dengan preprint. Nah untuk preprint ini itu lu bisa submit, ada beberapa archive yang dimana lu bisa submit preprint lu, dan itu bisa disitasi orang karena dia punya DOI dan segala macam. Itu bisa disitasi orang, tapi jelas itu nggak lewat peer review gitu kan. Lalu yang kedua tipenya tadi adalah accepted manuscript. Jadi si draft lu itu sudah dimasukin ke jurnal, sudah disubmit, kemudian sudah lewati proses review, dan sudah dapat komen dan segala macam, sudah di-accept semuanya, komen lu sama si reviewernya. Lalu ya sudah tinggal publish lah. Nah itu kayak bagian finalisasi, seperti tinggal lu bayar lah dan segala macam gitu kan. Lalu bagian ketiga tuh sudah dipublish. Nah jadi pada dasarnya kalau yang preprint ini lu tuh bisa share ke siapapun. Jadi lu bisa masukin ke sosial media lu bisa masukin ke ResearchGate lu, publish, atau lu masukin ke LinkedIn misalkan, kemanapun bebas. Tapi ya jelas tentu karena ini nggak lewat peer review, jadi ini bisa masuk kategori gray literatur lah. Jadi orang tidak menyarankan untuk mensitasi ini karena kan nggak lewat proses peer review. Nah, tapi ada positifnya nih. Kenapa sih orang, gue sendiri baru sadar preprint ini tuh baru beberapa 1-2 bulan yang lalu kali, karena gue baca satu draft report, dia masukin di situ. Kemudian yang gue bingung adalah ternyata dia punya dia ada juga si judul yang sama di jurnal, dan dua-duanya punya DOI yang berbeda kan. Kemudian gue bingung, ini kenapa ada kayak gini. Baru gue coba cari tahu. Ternyata preprint itu ada manfaatnya. Kenapa orang masukin ke preprint? Karena di preprint itu misalkan orang mau men-share dulu idenya. Karena kan kalau proses review itu kan makan waktu berbulan-bulan. Yes. Lu masukin, ditolak, komen dan segala macam itu kan lu makan waktu ya bisa berbulan-bulan lah untuk itu. Sedangkan ada isu yang benar-benar urgent banget nih, misalkan contoh corona nih, misalkan isu corona nih. Sedangkan misalkan lu baru temukan corona ini, lu baru riset misalkan di PDAM, di pipa, kemudian wah ini ternyata ditemukan corona, dia bisa berkembang biak, dan lu butuh cepat nih. Nah ya udah lu masukin preprint dulu supaya, karena idenya tuh urgent banget. Nah jadi orang bisa baca supaya orang bisa aware. Jadi tujuannya pertama itu supaya itu tadi, karena lu butuh proses yang cepat menginformasikan finding yang lu punya. Tapi tetap dihitung sebagai scientific publication ya, bukan masuk ke popular Sebenarnya lebih gua writing. sebenarnya nggak kalau dibilang scientific tetap scientific karena kan metodenya ikuti metode scientific. Cuma scientific paper yang tidak peer review. Oh, non peer review. Nah, tapi tentu kan kalau lu pakai metode scientific yang benar, otomatis secara tidak langsung kan sebagian besar ya udah inilah cukup, dalam tanda kutip ya, udah cukup akurat lah. Karena kan itu kan ibaratnya kayak draft yang sudah memang lu mau submit ke jurnal. Cuma lu malas ikutin proses dulu, jadi lu submit dulu. Nah, jadi alasan pertamanya urgent nih, gue butuh segera informasikan, jadi lu masukin preprint gitu. Oke. Pertanyaan gue selanjutnya, siapa saja yang eligible untuk masukin preprint? Semuanya bisa. Oke. Bebas. Dan siapa yang menentukan si preprint itu akan diterima Layak atau atau enggak? tidak. Nah, jadi ada beberapa archive yang menyediakan preprint. Elsevier juga penyediaan juga, atau ada yang paling ada, terutama yang isu-isu yang berbau chemistry, biologi, itu semua itu mereka punya archive masing-masing itu yang khas gitu kan. Yang terbaru misalkan contohnya itu gue nggak tahu cara bacanya gimana, tapi tulisannya itu ARXIV. Archive apapun lah. Nah di situ tuh lu bisa masukin di situ, kemudian ada namanya moderator. Jadi dia kayak editor dalam tanda kutip ya. Dia moderator, dia lihat, oh ini paper nih, ibaratnya bukan isunya menarik atau enggak, tapi misalkan ini scientific paper. Nah kayak gitu. Jadi mungkin dia ngejudge, oh ini metodenya secara saintifik ini. Jadi lu nggak nulis artikel ngasal gitu kan. Dia sudah lihat ini langsung otomatis ke publish, langsung ke accept, udah langsung selesai, ada di online dia. Oh gitu. Iya. Berarti lebih cepat dong ya? Iya, lebih cepat. Jadi kan nggak, nah jadi si moderator ini dia nggak akan kasih saran, dia nggak akan bilang, oh ini perlu diedit, enggak. Dia cuma bilang yes atau no, udah selesai.
Oke. Berarti Jadi sangat makanya simple. first draft banget. Nah, kemudian jadi tadi balik ke poin gue tadi, pertama ide awalnya adalah kenapa? Karena lu pengen urgent itu ya, isunya. Lalu yang kedua, lu tuh pengen mendapatkan feedback dari kolega lu. Jadi misalkan lu punya satu hasil analisa segala macam, dia nggak urgent-urgent banget, tapi lu tuh berharap dapat feedback dari banyak orang secara terbuka. Jadi lu buat itu online, dia archive, lu buat itu preprint, kemudian lu bisa inform semua inilah rekan-rekan kerja lu mungkin dari beda-beda kampus segala macam. Lu bilang lu bisa publish di Twitter lu misalkan, gue baru masukin paper di preprint nih, butuh saran lu dong. Oke. Jadi orang bisa kasih saran nih. Jadi sebelum lu kasih dapat saran dari reviewer, tapi lu bisa lempar dulu supaya dapat saran dari kolega lu misalkan. Ya. Kayak gitu. Itu sih dua alasan pertama. Sama alasan ketiga ya tadi itu mungkin orang males ya. Karena gue baru tahu banget. Jadi ada satu paper yang benar-benar dia nggak dimasukin ke jurnal, dia cuma masukin di preprint doang. Kayaknya tapi topiknya tuh kalau kali dibilang matematika dan wow banget. Jadi disitasi sama banyak orang tuh bareng. Karena metodenya mungkin advance banget dan segala macam, dan itu impactnya gila banget. Tapi itu cuma satu dari sekian dari sejuta kasus kali ya, karena rata-rata kan preprint itu persiapan untuk masukin ke jurnal. Nah, tipe yang kedua tadi accepted, jadi lu sudah masuk di sudah lewati proses review. Nah yang accepted ini lu tidak bisa share sembarangan. Kalau tadi kan preprint lu bisa share di Twitter, lu bisa bebas gitu kan. Kalau accepted nggak bisa. Jadi lu bisa ada beberapa restriction, tiap jurnal beda-beda. Tapi pada umumnya intinya lu nggak bisa share lah. Lu bisa share di repository kampus lu, tapi yang bisa akses ya cuma orang-orang kampus lu doang. Dan nggak bisa sembarangan juga bisa di-share ke repository, nggak full text. Ya, Dan nggak yang publish. Jadi approve misalnya. Dia pasti ada kata-kata atau yang apa tuh? masih draft. Ya, draft, approve dan segala macam. Jadi final terakhir draft itulah. Ya. Tapi pasti kan ada kodenya approve atau accepted dan segala macam. Nah, itu tapi lu nggak bisa share sembarangan. Nah, tapi kan sesudah itu intinya itu bisa dibilang nggak open access lah karena kan terbatas banget ininya. Lalu kemudian tipe yang ketiga tadi accepted manuscript. Ya. Nah, accepted manuscript ini tergantung lagi nih, ada tipe-tipenya. Ada yang gold manuscript, ibaratnya gold access. Jadi lu bisa share ke siapapun, kapanpun di sosial media lu, ResearchGate, Twitter, bebas lu share. Tapi ada tipe yang kedua, ada yang green. Atau ada lagi tadi hybrid, ada lagi yang black segala macam, platinum lah, silver, macam-macam lah. Tapi kayaknya mungkin akan bahas banyak sih di gold sama di green aja. Ya. Oke, paling gitu aja dari kita. Tunggu video kita yang lain seputar penulisan paper. Ya. Sampai jumpa lagi di video lain. Bye. Bye.